Shalom Arizona. Shalom. 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 Haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita sudah online? Sudah masuk YouTube, Pak. Sudah. Ya, puji Bapak Yahweh. Selamat datang di Kingdom Living Family. Dan kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Bisa minta tolong ditranslate ya. Kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. We're going to say Shema together. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ikhad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama perkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Fangfang. Shalom semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Mari kita pusatkan pikiran hati kita, angan-angan kita untuk kita deklarasi, untuk mempersiapkan kita untuk perjamuan pesta bersama Yahweh Yeshua. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua HaMashiach, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi, akar-akar kepahitan di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya. Amin. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani jasmani. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Bileam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh kuepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan
melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua HaMashiach dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh percinan baik secara jasmani, rohani, roh sakit, penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri, jasmani, rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach patahkan, hancurkan segala kuasa kutu-kutu keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom, Gomora, kemunafikan, egois, keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat jahat, sundal, percabulan, hasrat-hasrat jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati atau kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan dan perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jadi udara di sekitar kita, roh buru-buru, tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutu-kutu pengaruh jahat orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilur darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Ephesians 6. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolosian 1. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Psalm 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa, dan lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan
Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadiratmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu ya Yahweh. Engkau akan membuka bibirku dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah. Ya Elohim, tidaklah engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Yahweh, dalam Yesua HaMasiah saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kami mohon sucikan, kuduskan, bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tangan kami semua dengan kuasa darah Adonai Yesua HaMasiah. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan, kehebatan hanya bagi nama Yahweh Yesua HaMasiah. Haleluya, amin. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMasiah, biarlah darah Yesua yang akan kami minum dan tubuh Yesua yang akan kami makan akan dwelling bersemayam dalam tubuh jiwa rohku menjadi satu. Haleluya, amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa, dan rohku. Menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya, amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani. Sehingga aku hidup sehat, baik rohani dan jasmani. Haleluya, amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya, amin. Biarlah tubuh Yesua yang akan kami makan dan darah Yesua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yesua HaMasiah dan mengubah tubuh kami semua menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya, amin. Tolong ditranslate ya. Kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua. We will remember what Yeshua said. Yesua berkata, akulah roti hidup. Yeshua said, I am the bread of Nenek life. moyangmu telah makan mana di padang gurun, Your ancestors have eaten dan mereka manna telah in the mati. wilderness, and they have died. Inilah roti yang turun dari Syamayim. This is the bread that comes from Shamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Whoever eats from it will not die. Yesua berkata, akulah roti hidup yang Yeshua telah said, turun dari Syamayim. I am the bread of life that has come from Shamayim. Jika seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Whoever eats from this will live forever. Nah, roti yang kuberikan itulah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. And the bread that I give to you is for the hope of the world. Yesua berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, Yeshua said, truly I say to you, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, if you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. you have no life in you. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Whoever eats my flesh and drinks my blood, dia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. he has eternal life, and I will raise him up in the end times. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Because my flesh is truly food, and my blood is truly drink. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Who eats my flesh and drinks my blood is that I am in him and he in I. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Just like the Father who has appointed me, and Aku hidup oleh Bapa. And I Demikian live juga by barang siapa our makan Father. aku, Whoever akan hidup oleh aku. my flesh will live by me. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim, This is the bread that has come from Shamayim, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, not the bread that your ancestors dan have mereka eaten, telah mati. and they have died. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Whoever eats this bread will live forever. Terima kasih Abah Yahweh dalam Yesua HaMasiah. Thank you, Abba Yahweh. In Yeshua Di Mashiach, tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. in my hands are a regular grape juice and bread. Kami mohonkan berkat Bapak Ibu boleh turun atasnya. We ask that
the blessing of Father Yahweh will come upon it. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, roti biasa menjadi tubuh Yeshua In HaMashiach. the name of Yeshua Mashiach, this regular bread become the body of Yeshua Mashiach. Dan di dalam nama Yeshua HaMashiach, air anggur biasa menjadi darah Yeshua HaMashiach. In the name of Yeshua Mashiach, this grape juice will become the blood of Yeshua Mashiach. Haleluya. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Let's just do the chorus. My dad's almost done. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu di mana Kau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Mati di atas kayu salib, tubuh-Mu terpecah-pecah supaya Kau memperoleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita makan dengan iman. Amin. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu di mana Kau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Mati di atas kayu salib, darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh jahat, dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya, kami menerimanya dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita minum dengan iman. Iya. Kita akan lanjutkan deklarasi lagi yang akan dipimpin oleh Ibu Rasa Fang Fang. Mari saudara kita lanjut ke Ezekiel 36. Ezekiel 36. Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yeshua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Psalm 91.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari kita injak-injak singa dan ular berbisa. Aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya, amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi, karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya, amin. Saya persilakan Henok untuk. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami, Kingdom Living Family pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Yahweh untuk kasih setiamu untuk kehidupan kami sampai hari ini. Thank you, Father Yahweh, for our life until today. Juga untuk berkat rohani dan berkat jasmani. For our spiritual blessings and our physical blessings. Juga perlindunganmu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Also your protection to today. Saat ini Bapak ya, tolong butakan mata Satan, buntukan pendengarannya dan penciumannya. Father, we ask that you would blind Satan, that you would cover its senses and its smell. Sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan. So that Satan cannot understand, perceive whatever we're talking about or we do. Tidak bisa mendeteksi keberadaan kami sehingga dia tidak ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapanmu Bapak Yahweh. So it cannot detect wherever we are, so it doesn't, it cannot detect anything that we are doing. Juga tidak bisa menyerang balik dalam untuk situasi kondisi apapun. So that it can't fight back and take revenge to whatever to us in any shape, way, or form. Sekiranya ada di antara kami yang membuka celah, baik secara atau sengaja atau tidak sengaja, We ask that if any of us opened a way to open that Satan to come in, whether it was intentional or unintentional, yang membawa kutuk-kutuk dan juga dakwaan-dakwaannya, and all the curses and that brings in curses and its accusations. dalam nama Tuhan Yesus maka siang kami kasih dakwaan-dakwaannya juga kutuk-kutuknya. In the name of Yeshua Mashiach, we deflect all of its curses and its accusations. Baik kutuk darat, laut, udara, dan juga kutuk yang melalui mimpi. In every route, even through dreams. Tutup bungkus tubuh dan jiwa kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus Mesias. We ask that you would cover us with the blood of Yeshua Mashiach, Juga di mana kami berada saat ini. also where we are right now, Sehingga yang jahat dalam bentuk apapun juga, so that any evil at any point dari manusia maupun dari Satan, from any human beings or Satan tidak dapat menjamah kami. will not be able to touch us, Juga di mana kami berada saat ini. also where we are right now. Juga Bapak Yahweh, kami berdoa sekiranya ada orang yang mengutuk kami. Father Yahweh, we ask that you would protect us from those who are cursing us. Yang melontarkan kata negatif dalam kuasa Tuhan Yesus Mesias, kami kembalikan semua kepada mereka. Those people who are saying negative things to us, we ask that you would return it back to them. Bapak Yahweh, terima kasih untuk firman-Mu disampaikan oleh mempelai-Mu hari ini, Angel Gunawan. Father Yahweh, we ask that you would speak to Angel. Biarlah kami mempunyai kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku yang setia. So that we have a humble heart to do your word and become doers and of your word. Dan biar apa yang kami lakukan hari ini untuk memuliakan-Mu Bapak Yahweh. And so that whatever we do will glorify you, Father Yahweh. Penyembahan kami, pujian kami biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu.
All the glory and all the worship will be for you. Juga Bapak ya, urapi peralatan kami pakai hari ini, biar live streaming kami berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun juga. We ask that you would anoint this service today, Father, so that everything will go well, that there's no distractions. Juga saluran internet berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun juga dari awal sampai selesainya. We ask that there will be no distractions, even to the internet and its connections. Terima kasih Bapak ya untuk kasih setiamu untuk kehidupan kami sampai hari ini. Thank you so much, Father Yahweh, for your loving faithfulness in our lives. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. We ask that you would cover this prayer with your blood in Yeshua Mashiach. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Engkau Tuhan Yesus, Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. In the name of Yeshua Mashiach, we all pray. Amen. Shalom saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Bapa Yahweh hari ini. Dengan lagu Sejauh Timur.
Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku
suci. Hanya Yeshua juru selamatku. Hanya Yeshua Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasia. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapak Yahweh. Lawatanmu yang luar biasa, kami percaya hadiratmu ada di tengah-tengah kami saat ini Bapak Yahweh. We believe your presence is with us. Bapak Yahweh impact kepada semua yang saat ini di bawah pelayanan, yaitu di bawah tudung Kingdom Living Family Bapak Yahweh. Engkau tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yeshua Hamasia. Hurata pasikata karapa sakarara. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasia. Saat ini kami minta Bapak Yahweh butakan mata Blind the Satan, eyes of Satan. buntu telinganya, Block his buntu hearing. penciumannya, His smell and sense supaya of Satan smell. tidak bisa mencuri, Therefore he cannot mendakwa, steal, accuse, menyerang balik attack us dalam back. keadaan kondisi In bentuk any situasi form, in a situation, apapun juga. condition. Di dalam nama In the Yahweh name Yeshua of Hamasia, Yeshua name. protek kami semua Protect Bapak us, Yahweh. all of us. Dan saat ini kami bersepakat And berdoa we're in a court right now untuk bangsa Israel for Bapak the Yahweh. nation of Israel. Engkau memberkati So bless it dengan berkat keselamatan, with the dari blessing of Yahweh salvation Yeshua. from Yahweh Yeshua. memberkati bangsa Israel Bless the nation of supaya mereka Israel. mau percaya, Therefore he can believe, mereka mau menerima he can receive menerima Yahweh Yeshua Yahweh Yeshua sebagai Tuhan as their Lord dan juru selamat and mereka their semua. Savior. Terima kasih Yahweh Yeshua. Thank you, Yahweh Dan Yeshua. saat ini Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasia, We lawat ask, kami semua dengan please visit lawatanmu. us with your visitation. Sebentar lagi kami akan We're gonna be mendengarkan listening benih dari the firman-Mu. seed of your word, Message yang kau akan the sampaikan message that you will kepada deliver kami for semua. us. Biarlah Engkau menguasai kami So you semua overpower us dengan kuasa with your power, hadirat-Mu. with your presence. Urata pashikita karapa sakarara. Kirata karapa shikita karapa sakarara. Kurata karapa shakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruah Yahweh Elohim. Thank you, Yahweh Yeshua, Kami Royal minta Elohim. We are asking you, Aktifkan activate para malaikat-malaikat Yahweh your Yeshua loyal obedient yang angels, setia cherubs, dan kerubim Yahweh Yeshua yang setia untuk berperang menggantikan kami semua, to replace us in the battlefield. dan kami menjadi pemenang And we have become dan the hidup victors. berkemenangan di dalam And we are Yahweh living Yeshua victoriously in Yahweh Yeshua. Dan lawat angel saat ini juga Bapak Yahweh. And please anoint angel right Engkau now. beri anointing Bapak Yahweh, Give her your pengurapanmu Bapak special Yahweh. anointing for the Biar young. Engkau curahkan Bapak And Yahweh. pour it out. Biar message-message-Mu Kau sampaikan May pada your hari ini messages delivered untuk today kami semua. for all of us. Engkau tolong memberkati angel Bless senantiasa angel Bapak all Yahweh. the time. Apa yang dikerjakan semuanya Whatever she berhasil. does, being Dan beri successful in ketajaman anything, lebih lagi give her di sharpness dalam kepekaanmu Bapak Yahweh. in the sensitivity Kurata karapa in you. shikita pasakarara. Dan kuasai atmosfer And also overpower this atmosphere dimanapun kami where berada. we are right now. Kami yang mendengarkan We are Dafar listening Elohim your word saat ini. this time. Haleluya. Hallelujah. Dan segala puji, All the glory, hormat, the honor, kemuliaan, kebesaran, the kejayaan, pomp, kemasyuran, the keagungan, kehebatan, greatness, the keajaiban, sovereignty, dan kedahsyatan all the amazing things, hanya bagi nama only Yahweh for your Yeshua name, Hamasya. Yeshua. Haleluya. 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 Amen. Amin. Sambil menunggu ya, kamu ya. Ayo kita baca Galatia 5 ya. While waiting, we're going to read the Galatians 5.
Haleluya, shalom. Shalom semua saudara-saudara. Mari kita baca Galatia 5 ya. Oleh karena itu, berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita. Dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Lihatlah aku Paulus berkata kepadamu, bahwa jika kamu disunat Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat, bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasya, siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah. Kamu telah menjauh dari anugerah. Sebab oleh roh karena iman, kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan kebenaran. Sebab di dalam Hamasya Yesua, bukanlah sunat ataupun tak sunat yang berpengaruh apa-apa, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Kamu telah berlari dengan baik. Siapakah yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Bujukan itu bukanlah dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Di dalam Tuhan aku yakin kepadamu bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir yang lain. Tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan menanggung hukuman siapapun dia itu. Dan aku saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbahkan surat, mengapa aku justru dianiaya? Lalu apakah sandungan salib itu telah tersingkirkan? Oh, biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya, dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jika kamu menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain, awaslah agar kamu jangan dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, pencabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal seperti itu. Dan orang-orang milih Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Haleluya. Amin. Puji Bapak Yahweh. Ya, sorry tadi doa karena saya kalau ditranslate agak bingung. Jadi itu ya saya tadi benar itu ya. Sorry semuanya. Ya, haleluya. Ini saudara, saya akan kesimpulan sedikit ya sambil menunggu Angel. Ya, jadi saudara kita ini harus berdiri teguh di dalam kemerdekaan yang di dalamnya Yesua Hamasya yang sudah membebaskan kita semua ya saudara. Jadi jangan sampai kita dibebani lagi dengan kuk perhambaan, kuk dosa, dan kuk perbudakan yang terletak tadi di ayat yang sudah kita baca ayat 19 sampai 21 ya. Hendaklah kita semua potong sunat bersih, clean and clear, dan kita boleh menghasilkan buah roh yaitu yang di ayat yang ke-22. Haleluya ya. Dan kita saudara diingatkan kembali bahwa kita sudah berlari dengan baik. Jadi siapa yang dapat menghalangi kita sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Jangan sampai ada satupun yang menghalangi kita semua ya saudara. Karena bujukan itu bukanlah dari Bapa Yahweh yang memanggil kita ya. Jadi saudara ingat juga waspada, berjaga-jaga terhadap ragi. Karena sedikit saja bisa mematikan ya. Karena ragi itu sangat berbahaya sekali, dangerous ya. Jadi saudara kita harus waspada dan berjaga-jaga. Ragi itu adalah pengajaran ya. Jadi saudara harus tetap
tetap di dalam zaman akhir ini kita harus waspada dan berjaga-jaga. Dan saudara, kita sudah dipanggil dalam kemerdekaan. Jadi jangan sampai kemerdekaan itu dipakai untuk sebagai kesempatan untuk kedagingan. Tetapi sebaliknya ya, kasihilah dan layanilah seorang terhadap yang lain dengan kasih. Karena sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Haleluya ya, amin. Dan kita mau nggak mau kita adalah milik Yeshua HaMashiach. Jadi mau nggak mau kita harus memilih hidup di dalam roh, yaitu pimpinan ruah Yahweh Elohim. Kita buang semua yaitu hasrat kedagingan ya. Sebab daging itu melawan roh dan berlawanan arus. Ya, air dan minyak itu sangat berlawanan. Haleluya. Amin ya. Oke, Imuna. Ya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Mari saudara kita haleluya. Kita dimintai doa saat ini saudara. Mari kita bersama-sama doa dengan siapa? Imuna ya. We're gonna pray for Imona today, the granddaughter of Pam. Ya, yuk kita sama-sama ya berdoa. Kuratakara shikita shakarara. Kiratakara shikata sakarara katakara shikita sakarara. Kuratakara shakarara katakara shakarara. Kiratakara shikata shakarara. Bapa Yahweh Beshemadona Yesus HaMashiach. Abba Beshemadon Yeshua. Saat ini kami bersepakat. Karena we are in one accord. Kami minta butakan mata Satan. Please blind the Buntu eyes of telinganya. Satan, block his Buntu hearing, penciumannya. sense of smell. Supaya Satan tidak bisa mencuri, Therefore he can't mendakwa, steal, accuse menyerang us, balik attack dalam us keadaan, in any kind, kondisi, bentuk, form, situasi situation, apapun or juga. condition. Di dalam nama the Yahweh name Yeshua of HaMashiach. Yahweh Yeshua. Kuratakarapa shikitakarapa sakarara. Kiratakarapa shikatakarapa shakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh, And right now, Father Yahweh, kami bersepakat we are in di one dalam accord nama Yahweh in the Yeshua name of Yahweh HaMashiach Yeshua. untuk Imunah Bapak Yahweh, Imuna, the daughter- cucu daripada the Pam, granddaughter of Pamela. Kurata Pashikita Pashakarara. Di dalam nama Yahweh In Yeshua the name HaMashiach, of Yeshua biarlah Mashiach. kuasa bilur-bilur May darah the- Yeshua the HaMashiach power, the healing power of Yeshua mengalir, Mashiach. mengalir saat ini juga Right now, di dalam organ-organ tubuh be in Imunah, her organs, dari ujung rambut sampai from ke her telapak head to kakinya. her feet. Di dalam nama In the Yahweh name of Yeshua Yahweh HaMashiach. Yeshua. Dan saat ini juga And this time Imunah right now, sembuh. Imuna has Di been dalam healed. nama Yahweh In Yeshua the name of HaMashiach. Yeshua Mashiach. Surata pasyikita pasyakarara. Kuasa Bapa Yahweh nyata di dalam The kehidupan power of Yeshua anak ini. Mashiach Surata is in pasyakarara. her. Haleluya. Hallelujah. Dan minggu depan dan next week, akan bersama-sama she'll kami be kembali. with us again. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Sedikit lagi saudara, puji Bapak Yahweh dalam beberapa hari yang lalu saudara. Oh iya boleh, sorry. Okay. Beberapa hari yang lalu saudara, A few days ago, saya nggak tahu kalau kursi makannya itu goyang ya saudara. I didn't Umurnya know kayak itu. if my chair, my dining table chair was broken. Waktu saya makan ya saudara, itu sudah beberapa hari. Pas saya senden ini itu geger saya saudara. Terus itu kursinya itu Kursi merotol was semua saudara. shaking Terus and, berbalik gini ya. Tetapi malaikat Bapak Yahweh sangat luar biasa. Itu And the- disaksikan the sama angels Ruth. of Father Ruth Yahweh. disaksikan sama dia bahwa saudara saya nggak jatuhnya saya itu seperti ini saudara. Jadi nggak di kursi itu, saya dipindahkan di pinggirnya kursi. Jadi I kepala didn't saya fall benar. Jadi kalau saya on the jatuh floor. benar-benar kepala saya kena di belakang If itu I ya. hit my head. Duak gitu ya bisa ya saudara. Tetapi itu benar malaikat Bapak Yahweh. But I Saya believe percaya the itu. angels Saya Father nggak Yahweh, kerasa sakit sampai they Cikapi were sama with me. Ruth ya yang menyaksikan So I waktu didn't kita feel any pain or anything. lagi makan ya di situ ya. So I was Mereka eating saksikan sendiri with itu them, Ruth and they were sama the yang witnesses. aneh dia biar aneh. It's Ibu Hadassah itu miraculous. seharusnya numplek begini So ya I kan would have di been itu. fallen Tetapi on my tetapi head. saudara saya dipindahkan sama malaikat
ingat Bapak But Yahweh the ketika angels Father kursinya Yahweh yang moved hancur me, ngelumplek ini and the brek chair gitu was ya. broken. Tapi saya di And I was pinggirnya not hurt. kursinya, And saya I was duduk beside the ini, chair. jadi nggak And I kerasa. sat Haleluya, down. puji Bapak Hallelujah. Yahweh ya. So I didn't Haleluya. fall. Dan saya ini ya, dan ini juga saudara, beberapa itu ya saya juga sakit, tetapi puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh sudah sembuhkan suara saya boleh Also, kembali Father Yahweh lagi. healed Ya. me. I lost my Hanya- voice. yaitu, I was not feeling well a few days ago. dengan resepnya Bapak Yahweh yang kasih tahu yaitu jahe saudara. And the recipes from Father Yahweh is the ginger. Iya, tapi jahenya caranya begini saudara ya. The way how Diiris you make it, tipis-tipis you ya. Kalau slice it batuk, very diiris thinly, tipis-tipis. thin slices. Ini saudara, ini termos saya. ini, That's ini, my ini saya masukkan thermos. di sini ya, jahe I put diiris in my tipis-tipis. thermos all Jangan the digodok. slices of the Terus kita godok air panas ginger. ya kan. So we air just use boiling water. Terus airnya itu masukkan langsung ke And termos ya put the saudara. water in the thermos. Nah, tunggu sampai berapa And all the gitu ya. ginger Kalau as sudah well, the ginger slices, and bisa wait. ini sangat strong gitu ya. Langsung kita minum. And then you can sedikit-sedikit. drink it after Ya that. puji Bapak Yahweh Praise tanpa Father obat. Yahweh. Akan Without the ini medicine, so proses I sembuhan was sudah healed the terjadi. other day. Haleluya. Puji Hallelujah. Bapak Yahweh, segala puji, hormat, kemuliaan, All the glory, kebesaran, all the keajaiban, greatness, kehebatan, the- kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Only Yeshua for Father HaMashiach. Yahweh Yeshua Haleluya. Siapa yang Hallelujah. batuk sekarang, pilek semua, Whoever coba itu has ya. sickness, Dari cough, Bapak Yahweh flu, resep try it. jahe ya saudara. Haleluya. ginger. Amin. Puji Amen. Bapak Yahweh ya. Caranya ya. And you have to Kalau do the caranya way. salah ya udah nggak tahu ya. Like what I Kalau told you caranya seperti before. itu, jadi mentah ditaruh di situ, terus dikasih air panas So ya, just put terus the direndam sampai ginger pagi pun nggak slices apa-apa saudara in a minum thermos gitu and hot terus. water. Kalau gatal diminum seperti apa yang saat ini. Memang proses kesembuhan terjadi, tapi saya merasakan badan saya fit lagi. So I Haleluya. feel Puji Bapak well Yahweh. right now today. Haleluya. Puji Hallelujah. Bapak. Ya, saya persilakan Enzo. Shalom, everybody. Shalom semuanya. Shalom. We're going to start in prayer today. Kita akan mulai dengan doa Bapak Ibu Saudara. But if we want to open, we're actually going to open in Exodus 20. Kita akan buka buku Keluaran pasal 20 sekarang. And it's going to be verse 12. Ayat 12. Let's pray together. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Thank you so much, Father Yahweh Yeshua Mashiach, for this time. Terima kasih Bapak Yahweh untuk saat ini. We glorify you, we honor you. Kami menghormati-Mu Bapak Yahweh. We thank you so much for who you are in Terima our lives. kasih untuk siapa Engkau dalam kehidupan kami sampai hari ini. We ask that you would lead our hearts. Pimpin hati kami Bapak Yahweh. Help us, Father Yahweh, so that we can focus on you Tolong kami untuk terus kami bisa pusatkan and to seek kepadamu dan mencari-Mu. you. We thank you so much, Terima Father. kasih Bapak Yahweh. We ask, Father, Kami minta Bapak Yahweh, please cover our words with your blood, tutup bungkus firman-Mu dengan darah-Mu Lord Yesua. so that these words of Torah Dari Torah-Mu ini will be like a seed planted into our life, seperti biji yang tertanam di kehidupan kami. so that we can grow Kami bisa bertumbuh, and bear many fruits akan menghasil buah according to your Torah. menurut Torah-Mu. In Yeshua Dalam HaMashiach, nama we pray. Yesua, Amen. kami telah berdoa. Amin. Amen. So we're going to open in Exodus chapter 20, Buku Keluaran 20 and it's verse 12. ayat 12. It says, "Honor your father and mother, so that you may live long in the land which Adonai your God is giving you." Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. One more time. Honor your father and mother, Hormatilah ayahmu dan ibumu, so that you may live long in the land which Adonai your God is giving you. supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Amen. Amen. So it's so
amazing that it's actually listed as part of the Ten Commandments. Luar biasa, ini termasuk dari salah satu 10 perintah Elohim. Father Yahweh wants us to respect our father and mother. Bapak yang mau kita menghormati orang tua kita, ibu dan bapak kita. They present roles that are nearly mediators between us and God when we are young kids. Jadi mereka itu sebagai pengantara, mewakili Bapak Yahweh sebagai pengantara antara kita dan Bapak Yahweh waktu kita masih kecil. In the times where we didn't understand a lot of things, Di mana waktu itu tidak mengetahui apapun banyak hal, they were like a Moses for us. mereka itu orang tua kita seperti Musa bagi kita. What does that mean? Apa maksudnya dengan itu? They prayed for us. Mereka berdoa buat kita. They led us. Dia They led us. Dia membiarkan kita. They led us. Dia memimpin kita. They guided us to know God. Dia menuju untuk kita mengenal Tuhan Elohim. And as they were supposed to. Seperti yang seharusnya seperti itu memang. And so they had a certain role in our life Mereka punya peranan-peranan tertentu dalam kehidupan kita. that we cannot deny. Di mana kita tidak bisa menyangkal hal itu. But not all of our parents are believers. Tetapi tidak semua orang tua kita itu adalah orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Not all moms and fathers believe in Torah. Tidak semua ibu kita atau ayah kita percaya dengan Torah. In fact, in the Asian culture, Kenyataannya di dalam kebudayaan Asia, they were respected so highly to the point they're almost worshipped. di mana mereka sangat menghormati, mereka seperti mereka memuja-muja. To the point that when they died, Di mana ketika orang tua mereka meninggal, when their grandchildren or their children got married, it was honoring to respect them in their graves. jadi mereka itu sampai anak cucunya pun harus menghormati, mereka sampai di kuburan mereka pun mereka harus menghormati. So it says, honor your father and mother. Hormatilah ayahmu dan ibumu. But it doesn't say worship your father and mother. Tetapi tidak dikatakan kita untuk menyembah orang tua kita. God will always be priority over your family. Karena Elohim adalah yang harus prioritas dalam kehidupan keluarga kita. God is priority over your father and mother. Jadi Tuhan itu adalah prioritas di atas segalanya, orang tua kita, ibu kita, ayah kita. When this verse is stated, Ketika hal ini ayat ini dinyatakan, it is given that parents and children have certain roles. ini diberikan di mana antara orang tua dan anak itu, anak dan orang tua ada peranan-peranan. Parents are subject to God. They know, they understand what has happened, the context of everything. Karena orang tua itu tahu, mengerti mengenai apapun konteks-konteksnya, segala sesuatunya. And they are supposed to be that role to deliver God's message to their Jadi children. mereka mengetahui hal itu, jadi mereka harus menyampaikan pesan-pesan apapun dari Tuhan Elohim kepada anak-anak mereka. In the same way, children have their roles to obey their parents. Juga sebaliknya, anak pun punya peranan di mana mereka harus menghormati orang tua mereka. And so that they would receive the message of God, and this is like a flow. Jadi ini mereka seperti timbal balik, mereka menghormati orang tua mereka, mereka terima pesan-pesan dari orang tua, pesan-pesan Elohim melalui orang tua mereka. But this is like in the perfect world. Ini seperti suatu dunia yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. It's like in the perfect world of Torah. Suatu dunia sempurna di dalam Torah. That granted, given maybe their parents did obey Torah, observe Shabbat, did what God had told them to do, and their children obey. Di mana segala perintah-perintah yang Torah harus dilakukan di dalam Torah dari orang tua itu, kita harus juga melakukannya melalui anak-anak kita pun melakukan semua itu. So remember that parents have their own roles. Jadi ingat, orang tua itu punya peranan mereka sendiri. But it does say honor your father and mother. Juga menghormati orang tuamu, ayah dan ibumu. And it doesn't say in any type of other condition. Jadi tidak dikatakan sesuatu dalam bentuk situasi, kondisi apapun. And we know we don't live in a perfect world. Kita tahu kita tidak hidup di dalam dunia yang sempurna. There are some kids who come out of different religions, loving Torah, seeking God, and their parents are still
having different religions. Di mana ada anak-anak di mana mereka percaya dengan Torah, di mana tetapi sebaliknya orang tua mereka tidak mengetahui hal itu, mereka mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang lain. And their parents might say, well, if you want to honor me, you have to go back to this religion. Jadi mereka berkata orang tua mereka, kalau engkau mau menghormati kami, kamu harus kembali ke agama nenek moyang, agama keluarga kami. Well, it says here, honor your father and mother. Sedangkan dikatakan di sini ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu. And they said, well, if you want to honor me, you have to go back to becoming a Buddhist. Jadi orang tua mereka berkata, kalau engkau mau menghormati seperti dikatakan hormati ayahmu dan ibu, engkau harus ikuti kehendak kami untuk menjadi Buddha, seperti yang dikatakan orang tua mereka itu. And this is not unheard of. Ini bukannya tidak pernah terdengar sebelum This hal is ini. very common. Ini sangat sesuatu yang sangat biasa saja. And so we have to make a decision at that point. Kita harus membuat suatu keputusan dalam hal ini. God defines what honor means. Karena Bapak Yahweh itu mendefinisikan apa yang dimasukkan dengan menghormati itu. Our parents don't get to define what it means to honor them. Karena kita tidak bisa orang tua kita itu mendapat sesuatu yang sepertinya kita lakukan untuk Bapak Yahweh dengan sesuatu yang berbeda itu. And we have to remember that God is priority, and that's why in these verses here, God said, it says honor your father and mother and not to worship them. Dikatakan di sini hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak dikatakan untuk menyembah ayah dan ibumu. So there could be a difference, right, between the beliefs of your parents and you. Mungkin ada perbedaan antara kepercayaan orang tuamu dan engkau. But obviously the answer here is that God is always your priority. Tapi di sini jawabannya adalah Tuhan Elohim itu adalah menjadi prioritas kita yang utama. Because not all parents are honoring to God. Karena tidak semua orang tua kita menghormati Tuhan. But if your parents don't believe in God, kalau orang tuamu tidak percaya kepada Tuhan, how can you be honoring? Bagaimana kamu bisa menghormati? How can you fulfill this commandment when your Bagaimana parents? engkau bisa menggenapi ayat ini kepada orang tuamu? You have to let God's Spirit lead you. Engkau harus membiarkan Tuhan Elohim untuk memimpin kita. By not compromising with them. Untuk kita tidak berkompromi dengan mereka. But also not disrespect them. Di mana kita juga kita harus menghormati mereka. One of the most honoring things that you can do is pray for them. Jadi hal yang harus kita lakukan menghormati mereka ada dengan jalan berdoa untuk mereka. And show them to become an example. So mereka bisa menjadi tunjukkan kepada mereka bahwa engkau sebagai contoh bagi mereka. Show them the God that you serve. Tunjukkan kepada mereka Elohim yang kita sembah. And the honoring of your father or mother will be different whether your parents are believers. When your parents are believers compared to those who are not believers. Jadi akan ada sesuatu yang kelihatan dalam hal itu walaupun orang tua kita itu orang percaya atau bukan. The honoring that you will present to them will be slightly different. Jadi yang penghormatan kita itu ada perbedaan dalam hal ini untuk menghormati orang tua kita, baik orang tua kita itu orang percaya maupun orang tua kita itu orang tidak percaya. You will still help them. Kamu masih harus terus menolong mereka. You will still honor them in the way that God wants you to. Dan kau harus masih terus menghormati mereka di mana Elohim mau kita menghormati mereka. But you itu. have to be careful not to compromise Tapi di samping your faith. Tetapi kita harus ingat kita tidak boleh kompromi dengan iman kita. God is higher than you. Karena Elohim itu lebih tinggi dari kita. Let's open here in Psalms 27. Mari kita buka buku Mazmur 27. Verse 10. Ayat 10. It says,
Even though my father and mother left me, Adonai will care for me. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Yahweh menyambut aku. Um, our world is chaotic. Kita punya ke dunia ini benar-benar suatu yang sangat kacau banget. We live in a world today that parents do not take on their roles and their responsibilities. Jadi di masa ini orang tua itu mereka tidak punya tanggung jawab, di mana mereka tidak menunjukkan peranan-peranan mereka yang seharusnya mereka miliki. Children are placed in a dilemma whether or not to trust their parents. Jadi anak-anak mereka itu di dalam suatu dilema, apa mereka percaya kepada Tuhan atau tidak. And from here on, we know that God needs to be priority over our parents. Hal ini kita tahu dalam hal ini bahwa Tuhan Elohim lebih di atas orang tua kita. He is our ultimate Father. Karena dia adalah Bapa kita yang sesungguhnya. Father Yahweh has used our parents to deliver that message for us. Karena Bapa Yahweh menggunakan orang tua kita untuk menyampaikan pesan-pesannya untuk kita anak-anaknya. But when they leave their faith and they want to compromise their life with the world, Tapi kalau mereka meninggal iman mereka dan mereka kompromi dengan dunia, to God, that is your father and mother leaving you. Dalam pandangan Tuhan adalah Bapak, ibumu yang meninggalkan kamu. When parents are not fulfilling what their roles should look like, Di mana kalau orang tua kita tidak menunjukkan peranan-peranan mereka sebagai orang tua yang seharusnya, it's a spiritual abandonment. ini adalah suatu pembuangan secara rohani. And God will care for them. Dan Bapak Yahweh akan menyelesaikan, menolong semua untuk mereka. He will take over their role. Bapak Yahweh akan mengambil peranan mereka. I heard of a story at work. Saya mendengar cerita di tempat kerja saya, It's really sad. sangat menyedihkan Bapak Saudara. So this family adopted a son, Keluarga ini mengadopsi seorang anak laki-laki, and the son was, he was raised Christian, he was raised right, got straight A's, everything was great. Jadi anak ini sebenarnya dia anaknya Peter, dia sekolah juga dapat A, begitu juga dia ini percaya dengan Tuhan, anak yang baik, And so orang Kristen. one day he graduated from high school and he was expected to be successful. Dia lulus dari SMA dan diharapkan untuk bisa menjadi seorang yang sangat sukses. And so one day he thought it would be honoring to meet with his real parents. Suatu hari dia berpikir adalah sesuatu yang bisa sangat menghormati orang tua aslinya. Jadi dia mau melakukan hal itu, dia mau melakukan penghormatan untuk orang tua aslinya. So what did he do? He wanted to take his dad out. Jadi dia mau mencari data-data dari orang tuanya itu And to reconnect with his untuk dad, bisa dihubungkan kembali dengan orang tua aslinya, who's a drug addict, dengan ayahnya, di mana sebenarnya ini dia pencandu obat-obatan ayahnya, an alcoholic. juga pencandu minuman keras. And so at first he was like, no, completely, like my dad is doing wrong things. Pertama dia pikir ayah saya ini orang tuanya yang asli, ini ayahnya yang asli, ini dia bilang ayah saya melakukan hal yang salah. But then later on, as they communicated, Tapi sesudah mereka terus melakukan komunikasi yang berlangsung terus, his son became like his father. ini anak menjadi seperti ayahnya, Bapak Ibu Saudara. Even though he was raised right, Walaupun dia dibesarkan dengan benar-benar dengan kehidupan yang benar, it took a while, but eventually what he thought was honoring became a temptation and a sinful addiction for him. memang butuh waktu. Dalam hal ini tidak langsung kejadiannya langsung dia seperti bapaknya. Akhirnya sudah sekian lama dia menjadi tergoda, ada godaan-godaan dari bapaknya yang bapaknya lakukan. Akhirnya dia juga melakukan apa yang bapaknya lakukan. You can honor your parents Engkau bisa menghormati orang tuamu in the way that God wants you to honor them. dengan caranya Tuhan, Bapa Yahweh. But it doesn't mean that you get to compromise with the sins of your parents. Jadi bukan berarti kalian harus bisa berkompromi dengan orang
dengan dosa orang tua kita. Do you remember when there's this one man who was trying to bury his dead father? Ingat di kisah di mana di Alkitab Suci ada orang yang mau menguburkan ayahnya yang meninggal. And what did Yeshua say? Apa yang Yesus katakan Bapak Ibu Saudara? He said, "Let the dead bury the dead." Yesus berkata, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Right? Bukan begitu? It can sound very disrespectful, Kedengaran sangat tidak menghormati, sangat kurang ajar. especially in the Asian culture, Terutama di dalam kebudayaan orang Asia. where honoring parents are so close to worshiping them. Di mana penghormatan untuk orang tua itu seperti penyembahan kepada mereka. And so what Yeshua said is true. It could be so offensive to the Asian culture. Apa yang Yesus katakan dalam ayat ini bisa sangat begitu kasar sekali kedengarannya, menyerang sekali. Yeshua said, "Let the dead bury the dead." Di mana Yesus berkata, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Is this an honoring thing for your Apakah ini parents? sesuatu yang kita katakan menghormati orang tua kita? What Yeshua was trying to say was that God is priority over your parents. Yang dimaksudkan Yesus adalah Elohim itu adalah prioritas utama kita dari orang tua kita sekalipun. And so when we see that that level of priority, Kalau kita melihat dari tingkat prioritas tersebut, we see the role of our parents. kita melihat dari peranan orang tua kita. They are supposed to connect us with God. Kita mereka harus kita ada koneksi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, dengan Elohim. And that is their responsibility. Itu adalah tanggung jawab orang tua kita. And as much as we want to honor our parents, Semana kita memang mau menghormati sebanyak mungkin, sebisa mungkin orang tua kita. we have to remember that God is our ultimate parent. Tapi kita harus ingat bahwa orang tua, Bapa Yahweh itu adalah orang tua kita yang utama. God is our ultimate father. Jadi dialah Bapa kita yang pertama-tama yang paling penting. And you know, when I grew up, Ketika aku sedang bertumbuh dari waktu kecil, I was taught to honor my parents. saya diajarkan untuk menghormati orang tua saya. But what I realized was that Ketika saya menyadari hal itu, they're not perfect. saya melihat orang tua saya itu tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. And so as a child, when you grow up and you see your parents and they're not perfect, Sebagai anak, kita melihat orang tua kita tidaklah orang tua yang sempurna, and when you look at this verse, tetapi waktu kita melihat dari ayat ini, it helps you understand akan menolong kita mengerti that God wants you to respect them even in their imperfections. Tuhan, Elohim mau kita menghormati ayah orang tua kita walaupun mereka itu tidak sempurna. And so what I'm trying to say is that God will always be priority. Apa yang saya mau katakan adalah Tuhan, Elohim itu selalu harus menjadi prioritas. But you have to have grace and understand that our parents are not always perfect. Tapi kalau harus punya pengertian di mana orang tua kita itu tidak selamanya adalah orang tua yang sempurna. And we are all not perfect. Dan kita semua juga tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. We have our mistakes. Kita punya kesalahan-kesalahan sendiri. But how can we honor our parents, Bagaimana kita menghormati orang tua kita? seeing their imperfections? Kita harus melihat dari ketidaksempurnaan mereka. And so we pray for them, Kita berdoa untuk mereka. and we let our conversations be not of anger and grudge and frustration, Jadi konversasi kita, pembicaraan kita jangan seperti ya, sesuatu yang kemarahan, yang ada mendam kebencian, dendam, apapun juga namanya hal itu. but we talk to them in the way that we can understand their position. Tapi pembicaraan kepada mereka, kita harus punya suatu pembicaraan di mana mereka kita harus mengerti mengenai posisi mereka. Because they may not see their weakness. Mungkin mereka tidak melihat kelemahan-kelemahan mereka. Maybe they can't understand it yet. Mungkin mereka belum mengerti. Or maybe they look down on you still because you're still too young. Mereka mungkin sangat tidak menghargai, mungkin melihat kau sebelah mata karena kau masih muda. So even in that area, the way that you honor your parents is by praying for them instead of getting angry and disrespecting them out front. Jadi menggunakan hal itu walaupun apapun juga alasannya kita harus terus
menghormati orang tua kita, jangankan jadi sesuatu ada kemarahan ataupun yang lain-lainnya seperti itu dalam hal ini. then that's how you respect your parents. Jadi kita menghormati orang tua kita tanpa ada kemarahan, kebencian ataupun apapun juga hal-hal yang tidak berkenan itu. So when I grew up Ketika aku bertumbuh dewasa, and I saw that my parents weren't perfect, ketika aku melihat orang tuaku tidak sempurna, it was hard to honor them. sangat sulit sekali untuk menghormati mereka. It was hard to honor them because, you know, when you honor somebody, when you respect somebody, you expect them to be great. Karena kalau kita menghormati seseorang, kita mengharapkan mereka itu yang kita hormati seharuslah orang yang hebat. But it's not always the case. Tetapi tidak selamanya seperti itu kasusnya, Bapak Ibu Saudara. But you know what I saw in that Apa yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, mengenai hal itu was that their effort adalah usaha-usaha mereka. in being able to raise us Usaha-usaha mereka untuk membesarkan kita semua. and to lead us in God, Untuk mengarahkan kita kepada Elohim. to teach us in the Lord, Untuk mengajar kita di dalam Tuhan. and to keep us focused to do God's will. Untuk kita terus memfokuskan, memusatkan kehidupan kita pada keinginan-keinginan apa yang Bapa Yahweh mau. And this is where we see that honoring your father and mother Ini yang saya lihat dalam hal menghormati ibumu dan ayahmu. does not depend on the condition around you. Jadi tidak berdasarkan tergantung dari situasi sekelilingmu. It doesn't depend on their weaknesses. Tidak melihat dari kelemahan-kelemahan mereka yang menjadikan hal itu sesuatu situasi yang membuat kita tidak mau menghormati mereka. We honor our father and mother because it's a command from God. Kita harus terus mesti menghormati mereka karena ini suatu perintah dari Elohim. And we know they're imperfect. We know there's a lot of flaws, but we still honor them because we honor God first. Kita tahu mereka tidak sempurna, mereka kesalahan, ada kelemahan apapun juga namanya, tapi kita tahu kita harus menghormati Tuhan dahulu. If we honor God, then we honor our parents. Jadi kalau kita menghormati Elohim, kita menghormati orang tua kita. Again, in the way that God wants you to honor them. Di mana cara Tuhan mau kita menghormati menghormati orang tua kita. And it's so funny because, so my relationship with my parents, Sangat lucu juga mengenai saya punya hubungan dengan saya punya orang tua. I think I'm very blunt and open to them with what I'm thinking. Saya sangat terang-terangan apa yang saya ada di pikiran saya kepada mereka. And as parents, it's interesting because they receive that and understand me. Dan lucunya mereka itu menerima dan mengerti saya. And when they don't understand me, Ketika mereka tidak mengerti saya, then we talk about it. dan kita berbicara. And I let them clear, like, this is what I'm thinking about. Aku harus menjelaskan, ini yang aku pikir, semuanya itu harus jelas. So one of the roles as a parent is to understand your children too. Jadi peranan salah satu dari orang tua adalah juga untuk mengerti anak-anak mereka. It's not to force them on everything that they do. Tidak harus memaksa apa yang mereka lakukan. It's not to close your ears on them. Juga tidak menutup telingamu atas mereka. As parents, you have to open up your ears. Sebagai orang tua, kita harus juga membuka telinga kita kepada anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Because God may speaking to them more than Mungkin. they're speaking to you. Mungkin orang tua, mungkin Tuhan berbicara melalui anak-anak kita, bukannya melalui orang tua kita. And that, it's funny, that's what happened to me. Ini yang terjadi untuk saya. When Father Yahweh started speaking to me, Ketika Bapak Yahweh mulai berbicara kepada saya, my mom believed, ibu saya percaya hal itu, but my dad didn't. tetapi ayah saya tidak. And this was a thing where it was like they were divided. Ini di mana saya berpikir mereka itu terpisah, cara pemikirannya itu tidak sama, tidak sejalan. It started when I was in about middle school, high school, around that Jadi time. waktu sekitar saya SMP dan SMA sekitar waktu itu, And I remember my mom tried her best to convince my dad that God spoke to me. waktu itu ibu saya mengambil tindakan untuk meyakinkan ayah saya
bahwa Bapak Yahweh benar-benar berbicara kepada saya waktu itu. My dad was so logical, he could not believe it. Tapi walaupun hal itu, ayah saya tetap tidak percaya karena ayah saya itu sangat logika sekali. And I remember they would have these arguments every time God spoke to me, I said something, my dad wouldn't believe it, my mom would believe it. Jadi mereka ada argumentasi karena hal ini di mana ibu saya percaya kalau saya bisa terima pesan dari Bapak Yahweh sedangkan ayah saya tidak seperti itu. And I can tell you right now how my dad believes that God actually speaks through me is a miracle today. Jadi saya katakan ini suatu keajaiban di mana ayah saya bisa percaya kepada saya bahwa Bapak Yahweh berbicara melalui saya itu suatu keajaiban bagi saya. Because it was literally a process of like, I'm 28 now. So at that time it was around 13, about, 15 years. Jadi hal ini Bapak Ibu Saudara ada proses yang panjang sekali di mana saya mulai menerima pesan dari Bapak Yahweh waktu saya umur 13, sekarang saya sudah umur 28. And so parents, I want you to open your ears. What if your kids are hearing God's voice? Saya mau kalian sebagai orang tua membuka telinga Anda untuk anak-anak saudara di mana mungkin Bapak Yahweh Tuhan berbicara melalui anak-anak saudara. Don't use this verse, honor your father and mother. Don't use this verse to close your ears on your kids. Jadi jangan kalian sebagai orang tua menggunakan ayat 12 ini dikatakan hormatilah muda ibu sebagai suatu yang alasan buat kalian. You have to understand your role. Jadi kalian harus mengerti peranan kalian. But it's so funny because when I was a kid, my dad was the one teaching me to memorize verses. Sangat lucu juga waktu saya anak-anak, ayah saya itu yang menyuruh saya untuk mengingat menghafal semua ayat-ayat kitab suci. Since I was in first grade, he taught me how to memorize certain verses, and that's why I have kept them in my heart. Di mana waktu itu saya mulai dari 1 SD sudah menghafal ayat-ayat kitab suci di mana sampai sekarang jadi melekat di hati saya semua itu. But when God started speaking to me, he just couldn't believe it. Tapi anehnya waktu Bapak Yahweh mulai berbicara kepada saya, ayah saya tidak percaya hal itu. So it's so funny because God has used them in different ways, in different areas, and different strengths. Karena Bapak Yahweh bisa menggunakan mereka dalam area-area yang berbeda dengan suatu kekuatan-kekuatan yang berbeda, yang lain dalam situasi apapun juga. So when this verse says, honor your father and mother, Di mana ayat berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. it assumes the role of the parent. Ini adalah kita sebagai dugaan untuk orang tua, kita sebagai peranan orang tua. Both parties have to open their ears and listen to each other. Jadi hal ini harus untuk kedua belah pihak. Jadi antara orang tua dan anak harus saling mendengarkan. And how I can't tell you how many times my dad was right and my mom was right over me. Saya bisa katakan banyak sekali waktu di mana ayah saya benar dan ibu saya juga benar. And I realized, oh wow, I was wrong. Jadi saya menyadari, kalau begitu saya yang salah. But I also can't tell you how many times Father Yahweh said something and my dad would be like, oh no, that's not it. And it was. Juga banyak waktu di mana sebaliknya ayah saya tidak percaya di mana kalau saya memang terima pesan dari Bapak Yahweh, ayah saya tidak percaya. Banyak waktu, bukannya sekali dua kali hal itu terjadi. So it's a process. Jadi ini adalah suatu proses. But in this, Tetapi di dalam sini, love covers all wrongs. Allah dikatakan kasih menutupi segala kesalahan. And it says that in Proverbs, love covers all wrongs. Dikatakan di kitab Amsal, kesalahan itu kasih menutupi segala kesalahan. And when we see this, Ketika kita melihat hal ini, we get to honor our parents. kita harus menghormati orang tua kita. We get to honor our parents the way God wants us to honor them. Seperti caranya Bapak Yahweh, kita menghormati orang tua kita. And today, Dan hari ini, we can talk freely. kita bisa berbicara dengan bebas. We can open and express our heart to our parents. Kita bisa terang-terangan berbicara terbuka dengan orang tua kita. This is what God told me. Ini yang Elohim katakan pada saya. This is what I want. Ini yang saya mau. What do you think?
Apa yang kau pikir mengenai hal ini? That communication must open. Jadi komunikasi antara orang tua dan anak itu harus ada komunikasi yang terbuka. It's not a dictatorship. Jadi bukanlah suatu pemerintahan seperti yang keharusan harus melakukan ini, mesti mau nggak mau harus. It should be a great representation in our relationship between us and God. Jadi seharusnya lah sebagai suatu presentasi antara hubungan kita dengan Elohim. So honor your parents Jadi hormatilah orang tuamu and you will live dan kau akan hidup a long life. dengan umur panjang. Why? Kenapa? Because God will use you greatly and mightily. Karena Elohim akan menggunakan kau secara luar biasa, secara dahsyat. If you can master this, Kalau engkau bisa mengalahkan hal ini, The blessings- engkau bisa mengerti semua hal ini, there is a huge blessing ada suatu berkat yang luar biasa. in being able to respect your parents Untuk bisa menghormati orang tua kita. in the way that God wants you to. Dengan caranya Elohim. It's not about giving them and spoiling them with money and food. Bukan dengan memanjakan mereka, memberi uang atau makanan. It's not about all the success that you become after you, graduate from school. Jadi bukan sesuatu seperti yang kau sudah sukses dari sekolahmu. I always remember my mom tell me, how can you honor me, Angel? How can you honor me? Because I told her, Mom, I take you out, I do all these things, and nothing makes you happy. Ibu saya pernah berkata, bagaimana engkau menghormati aku, Angel? Terus aku bilang, aku bawa ibu ke makan di restoran, ke sana ke sini. Yeah, and I was like, really, Mom? Like, you're never satisfied, right? Tapi engkau tidak pernah puas untuk apa yang aku sudah lakukan buat engkau, kata saya kepada ibu saya. And she goes, Angel, do you want to know how you can honor me? Terus ibu saya berkata, engkau benar-benar mau tahu bagaimana menghormati saya, kata ibu saya. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Jadi kata ibu saya, hormatilah Elohim dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan segenap jiwamu. That is the answer. That's the must answer for every parent. Itu adalah suatu jawaban yang keharusan untuk setiap orang tua. It's not about your money. It's not about your career that you can honor your parents with. Jadi engkau tidak menghormati orang tua dengan uang kamu, dengan kamu punya sukses. Every parent should desire their child to love Yahweh our Elohim. Jadi setiap orang tua harus punya keinginan untuk anak-anaknya mengasihi Elohim. And that is priority. Dan itulah prioritas. God will always be priority. Elohim selalu akan menjadi prioritas. And my mom would say, even if he goes against me, prioritize him. Do what God tells you to do, not what I tell you to do. Jadi ibu saya berkata, walaupun engkau tidak sejalan dengan saya, berlawanan tentang saya, tetapi engkau harus tetap menghormati Elohim, Bapak Yahweh. So parents, don't seek riches, don't seek success in your kids. Jadi sebagai orang tua, janganlah kita melihat jangan kita mencari kesuksesan, kekayaan dari anak-anak kita. Point them to God. Tetapi sebaliknya kita harus mengarahkan mereka kepada Elohim. And honestly, by itself, your children will be successful. Secara otomatis, kalau engkau lakukan hal itu, anak-anakmu pun akan menjadi orang-orang yang berhasil. And God will take care of them. Dan Bapak Yahweh yang akan mengurus mereka, memelihara mereka. Somehow, some way. Walaupun bagaimana caranya, dengan hal-hal apapun itu pasti terjadi. And even through the struggles, don't give up. Meskipun engkau harus melalui pergumulan-pergumulan, tapi janganlah engkau menyerah. No matter how long it takes. Walaupun hal itu mungkin lama berlangsung, I'm telling you, the battles that I faced with my parents are real. saya mau katakan sekali lagi bahwa saya punya peperangan dengan saya punya orang tua itu adalah sesuatu yang betul-betul Bapak Ibu Saudara. But if our parents truly prioritize God Tetapi kalau orang tua kita memprioritaskan and Elohim, show your kids how to honor you by loving God, jadi engkau harus menunjukkan kepada anak-anakmu bagaimana caranya untuk menghormati Elohim.
That is the desire of God, Itu adalah kerinduan dari Elohim. to love God with all your heart, Untuk mengasihi Elohim dengan segenap hatimu. soul, mind, and strength. Dengan kekuatan, That dengan is, akal budimu. there is nothing greater than that. Tidak ada yang melebihi hal itu. Amen. Amin. So we are going to close in prayer. Kita akan tutup hari ini dan kita akan berdoa sebelumnya. Thank you so much, Father Yahweh, Terima for kasih this Bapak ya time. untuk saat ini. We thank you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu. We thank you for the experiences that you have placed in our lives. Untuk segala pengalaman-pengalaman, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami semua. We ask that you would lead us, Kami minta pimpin kami. that you would guide us. Kau akan menunjukkan kepada kami jalan-Mu. Open our eyes, Buka Father. mata kami, Bapak Yahweh. And Father, heal our relationships with our Juga children. sembuhkan hubungan kami, hubungan antara orang tua dan anak. Our priority is so that they will love you, God. Di mana ada prioritas, di mana mereka mengasihi Elohim. I pray for all the parents out Saya there berdoa untuk setiap orang tua yang di sana, so that they will dimanapun. receive wisdom and knowledge from God. Untuk mereka menerima suatu hikmat, kebijaksanaan dari Elohim. So that they can point their children to God's desires. Mereka bisa mengarahkan anak-anak mereka untuk pada keinginan-keinginan kehendak Elohim. To fulfill the promises of Yahweh in their lives. Untuk mewujudkan janji-janji Bapa Yahweh di dalam kehidupan mereka. And I pray for the children, Saya juga berdoa untuk anak-anak, whether they're minors or adults. mungkin anak masih kecil ataupun sudah dewasa. I pray that they may open their ears to obey the word of God. Saya berdoa untuk mereka bisa membuka telinga mereka untuk taat kepada firman Elohim. To align their hearts with Father Yahweh. Untuk mensejajarkan hati mereka, kehidupan mereka kepada Bapa Yahweh. And Father, I ask for healing in all relationships between parents and children. Saya juga berdoa untuk kesembuhan, pemulihan antara hubungan orang tua dan anak. We thank you so much for this time. Terima kasih untuk saat ini. We thank you for this day. Terima kasih buat hari ini. You know our hearts, Father. Engkau yang mengetahui hati kami. And we want our children to love you above anything and everything. Kami mau anak-anak kami mengasihi Engkau melebihi dari segala apapun yang ada. Teach us to become the parents Ajari kami untuk kami menjadi orang tua that you ask us to be, yang semana mau Engkau kami menjadi orang tua seperti yang Engkau mau. so that we can bring them and connect them to you. Jessica, kami bisa membawa sebagai orang tua mereka, mengkoneksikan mereka kepadamu ya Bapak Yahweh. In Yeshua HaMashiach's Dalam name we nama pray. Yesus Amen. kami telah berdoa, amin. Ya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Angel. Thank you, Angel. Satu hal yang One thing ingin saya sampaikan, that I want to deliver, istri saya berperan banyak hal dalam menumbuhkan ya, anak-anak. my wife has a big role, many roles in raising our kids. Ya, bukan cuman Angel sama Elizabeth, tapi juga Jinin dan Joseph juga. Not only to our Joel kids, Elizabeth and Angel, but also to our nephews and niece, Janine, Joseph, and Joel. Dan istri saya punya satu fokus, My wife has a focus, yaitu eternal life. which is an eternal life. Ya, jadi fokusnya adalah kekekalan. So her focus is eternity. Jadi apapun yang diraih di bumi ini Whatever we reach over here in this world, tidak akan sebanding dengan kekekalan. it cannot be compared with the eternal life. Karena itu Ibu Ada Safafang selalu menekankan hal itu. Therefore, she always emphasizes this thing. Dan realisasinya adalah And the yaitu realization is mengasihi Elohim Yahweh to love Elohim Yahweh yang terutama dari segala-galanya. first and foremost. Ya, jadi
itu yang diambil langkah daripada Ibu Ada Safangfang. That's what she has done, the step that she took. Dan saya juga ngikutin polanya Ibu Ada Safangfang. Akhirnya saya mengerti. I also followed her pattern, so eventually, I understood. Karena saya melihat bahwa anak-anak itu akan tumbuh dan akan berdiri sendiri. Maksudnya memang berdiri sendiri. Punya karya sendiri-sendiri. So I saw that, I understood that the kids will grow up and they will be having their own life, their career. Kalau mereka tidak takut akan Elohim Yahweh, If they were not afraid, if they don't have the spirit of reference of Father Yahweh, maka arah mereka tidak kepada kehidupan kekal di dalam Elohim. so their focus is not eternal life in Father Yahweh, Elohim. Ya, supaya ini menjadi berkat buat saudara. So may this become a blessing for everybody. Dan dari sini juga kita belajar bahwa fokus kita, ingat kita hidup di dalam dunia ini sementara. Saudara. From here also it could be our focus that we understand that we don't live here eternally but only temporarily in this world. Kalau kita mengingat 10 tahun yang lalu, kekuatan kita lebih kuat dari hari ini. If we recall 10 years ago, our strength was much bigger than today. Ya, jadi itu satu fase di mana kita merasakan bahwa kita ini tidak secara fisik tidak kekal. There is a phase in our life that we understand that our physical body is not eternal. Dan apa yang kekal? So what is eternal? Adalah tubuh kemuliaan. Is the glorious body is the eternal thing. Itulah yang kekal. That's the eternal thing. Amen. Amen. Puji Bapa Yahweh. Praise Father Yahweh. Satukan hati dalam doa. So we're going to pray. Terima kasih Abba Yahweh dalam Yesua HaMashiach Thank you, Abba Yahweh, in Yeshua Mashiach, untuk apa yang Engkau berikan pengertian-pengertian dalam kehidupan kami for hari you ini. have given us the understanding today Dalam pendidikan terhadap anak-anak, in the education for the kids, dalam anak-anak berhubungan dengan orang tua. in connection between parents and children. Saya percaya ada rencana Elohim yang luar I biasa, believe there's an amazing plan from Elohim, yaitu rencana kekekalan yang luar which biasa, is the eternal plan, which is amazing, membawa seluruh keluarga to bring untuk us or the family masuk di dalam Shamayim, to enter the Shamayim, masuk di dalam rencana Elohim yang to luar be biasa. in amazing plan of Father Yahweh. Terima kasih Elohim Yahweh. Thank you, Elohim Yahweh. Berkati angel, dan Bless hikmat, angel. pimpinan daripada Ruah Yahweh Give the Elohim. guidance of the Holy Spirit. Biar hidupnya terus berakar, bertumbuh May dan she berbuah lives, may her be rooted and be fruitful her life. untuk kemuliaan Abba Yahweh. For the dalam glory of Yesus. Abba Yahweh. Kami mengucap syukur We are so grateful. dan saya berdoa untuk setiap I'm keluarga praying demi keluarga for every family, yang mungkin struggle pada hari-hari ini. who has the problem lately. Biar Ruah Yahweh Elohim bekerja di dalam May Roy Elohim works in their lives. menuntun dan membuka jalan. God and open the way. Terima kasih Abba Yahweh. Thank you, Father Yahweh. Sehingga mereka dapat merebut So therefore kemenangan he can get the victory. dan mereka dapat diselamatkan So they can be saved masuk di dalam rencana yang to luar be biasa. in the plan of Father Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Thank you, Father Yahweh. Kami mengucap syukur So we're bersama grateful keramu. for your grace. Biar siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu ini Whoever is hearing your word right now, whoever has heard it, boleh berakar, bertumbuh, so may berbuah be rooted, be fruitful untuk kemuliaan Abba for the Yahweh. glory of Dalam Abba Yesua Yahweh. HaMashiach. In Yeshua Mashiach. Terima kasih Elohim Yahweh. Thank you, Elohim Yahweh. Kita akan angkat tangan So we raise our hands up. Bapak Yahweh memberkati Father, engkau bless dan melindungi and engkau. protect you. Bapak Yahweh menyinari engkau Abba dengan lift up, wajahnya Abba dan make his memberi face kau shine kasih upon you karunia. and give you grace. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya Abba lift up his kepadamu countenance, give you peace. dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini This blessing dicurahkan poured out di dalam nama in the Yahweh, name of Father dalam Yahweh, nama Yesua in the name of Yeshua HaMashiach, dan di Mashiach, dalam Ruah Yahweh and in Elohim. Ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini From today sampai saudara dan saya until you and me terangkat dalam be peristiwa lifted up Harpazo. in the event of Harpazo.
Berjumpa dengan Yeshua So HaMashiach to di be awan-awan, meeting Yeshua in the clouds. mengenakan tubuh So kemuliaan, wearing the glorious body, menerima reward, receiving the menjadi rewards, mempelai Yeshua to be HaMashiach, to be the bride of Yeshua, terus masuk dalam kerajaan 1000 tahun to be entering the millennial kingdom, untuk memerintah di sana to be governing there, dan diteruskan and be sampai di dalam Yerusalem yang until baru Jerusalem, untuk selama-lamanya. forever and ever. Di dalam nama In the Bapa name Yahweh, dalam of nama Bapa Yahweh, Yeshua Yeshua HaMashiach Mashiach, dan and Ruach Ruach Elohim, Elohim. berkat itu This diberikan. blessing given. Yang percaya katakan, Who believes? Amen. Say amen. Haleluya. Haleluya. Yeshua, Yahweh 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 Yeshua, Yeshua. Kekasih jiwaku, Yesualah, keselamatan hidupku, Yesualah, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat, sebab kasih setia dahsyat atas kita dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat, sebab kasih setia dahsyat atas kita dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah, kekasih jiwaku, Yesualah, keselamatan hidupku, Yesualah, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah, kekasih jiwaku, Yesualah, keselamatan hidupku, Yesualah, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the Lamb, behold the hand, our God is Yahweh. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the Lamb, behold the hand, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Yasir Luar David. Bapak yang berkati, shalom, shalom. I love you so much.
kasihan Zona. Yeshua, I love Terima you kasih. so much. Terima I love kasih. you. Ya, sedikit pengumuman, Sabat yang akan datang This itu announcement, the next Sabbath adalah hari raya Pesach, perayaan Pesach. is the feast of Pesach. Shalom, terima kasih. Ya, jadi ya Pesach akan start Friday evening, Friday when sundown. Saat Jumat matahari terbenam itu Pesach. Jadi kita kan startnya Jumat kan ya. We're going to start Friday Jumat jam 7 berarti kita sudah at masuk 7. Pesach. So we have entered the Pesach. Dan kemudian hari Sabtu di sini, And Saturday in US, Minggu di sana, Sunday in Indonesia, itu adalah hari perayaan Yom HaBikurim, is the feast of Yom HaBikurim. yaitu perayaan roti tidak beragi. It's the unleavened bread feast. Karena tanggal 15 Nisan. Because it's the date of the 15th of Nisan. Iya. Nah, jadi untuk hari raya buah sulungnya, saudara tahu kapan kira-kira? Hah? Buah sulung Minggu depannya, Pak. Iya, hari Minggunya, ya, betul. Hari buah sulung itu the first fruit. Oh, the first fruit is gonna be the following week. Kurang kuat, Pak Yosep Roy. Iya, Suaranya kurang kuat. Mungkin mic, Pak Yosep Roy. iya. Jadi hari Jumat di So sini Friday here in di US Indonesia, hari Indonesia Sabtu is itu adalah Saturday. Pesach. is the feast of Pesach. Kemudian hari Sabtu di sini, hari Minggu di tempat saudara adalah hari raya roti tak beragi. Saturday in here and in Indonesia Sunday is gonna be the feast of the unleavened bread. Dan kemudian kita akan ketemu hari minggunya ke depannya adalah 1 minggu ke depannya itu adalah hari raya buah sulung. So the following week is gonna be the feast of the first fruit. Ya, jadi ini agak unik, perbedaannya 1 minggu, saudara. It's kind of unique. The difference is a week away. Ya, jadi untuk minggu depan saya tidak melanjutkan dulu untuk masalah Matius pasal 5. So next week I'm going to be continuing the sermon of the book of Matthew 5. Ya, seperti yang pernah saya janjikan bahwa saya akan menunjukkan kepada saudara mengenai kronologi kematian Yesua. As promised, I will show the chronology of the death of Yeshua. Jadi saya nggak punya hutang lagi, saya akan tunjukkan mengenai kronologi kematian Yesua. So therefore, I don't owe you. So I will show you the chronology of the death of Yeshua. Jadi saudara nggak ada PR untuk minggu depan, So you don't have any homework for next week. persiapkan saja untuk Pesach. Just prepare for the feast of Pesach. Puji Bapak Yahweh, Bapak Praise yang Yahweh. berkati saudara sekalian. God bless you. Haleluya, all. shalom. Hallelujah, shalom. Sampai ketemu Shabbat yang Sampai akan datang. ketemu. Shalom. I love you semua manusia-manusia Elohim. Shalom. Salam mempelai Yeshua. I love you. Terima kasih Bu Adasa.